Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keniscayaan yang pasti menghampiri kita adalah kematian. Siapapun kita sebagai makhluk, pasti kita mengalami kematian. Dan hal inilah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti merasakan kepada kematian. Dan ingatlah saudaraku, ketika kematian itu datang kepada kita, maka tidak bisa dipajukan dan tidak bisa diundurkan meskipun hanya 1 detik saja. Al-Quran menegaskan, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Demikian kata Allah di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata al-maut yang berarti kematian disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Jumlah yang sangat banyak. Ini memberikan indikasi, memberikan pesan kepada kita bahwa kita sebagai makhluk yang pasti akan mati, kita harus sering mengingat kepada kematian itu. Kita harus yakin, kita harus sadar, kita pasti akan mengalami kepada kematian itu. Siapapun kita, maka kita akan merasakan kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, semuanya pasti mati. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kata Rasul, berbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang memutuskan kepada kelezatan. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, apakah yang memutuskan kepada kelezatan itu? Rasul kemudian menjawab, yakni al-maut. Saudaraku, ketika kita masih hidup, kita bisa mengkonsumsi apa saja. Ketika kita masih hidup, kita bisa minum apa saja. Ketika kita masih hidup, kita bisa beribadah. Tetapi ketika sudah mati, maka semuanya terputus. Artinya, setelah kematian datang, kita tidak lagi bisa makan dan minum, dan kita pun tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasa. Makanya Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ketika ajal kematian tiba, maka semuanya amal orang itu akan terputus. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapakah orang mukmin yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, mukmin yang paling utama adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasulullah pun ditanya oleh orang, ya Rasul, orang mukmin yang seperti apakah yang paling cerdas? Ternyata orang yang paling cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikron, orang yang banyak-banyak mengingat kematian, dan orang yang mempersiapkan dengan amal ibadah untuk bekal dia setelah kehidupan nanti. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita yakin dan sadar bahwa kita akan mati, maka pertanyaan berikutnya, bekal apakah yang sudah kita persiapkan? Al-Quran menegaskan, bekal yang paling utama, yang paling pokok adalah tiada lain dan tiada bukan kecuali beribadah kepadanya. Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepada kematian. Saudaraku, kalau kita akan merencanakan berangkat pergi ke Jakarta, misalnya 1 bulan, pertanyaannya, apakah dapat dipastikan kita harus membawa perbekalan? Tentu jawabannya, pasti kita membawa perbekalan. Itu perjalanan terbatas 1 bulan dan kita akan kembali. Kita bayangkan, kita setelah kematian itu masanya tidak terbatas dan kita semuanya tidak mungkin kembali. Pertanyaannya, apakah bekalnya lebih banyak atau tidak membawa bekal?
Kalau orang yang tidak membawa bekal bisa diartikan orang itu betul-betul nekat. Mudah-mudahan saudaraku, kita semuanya diberikan kesempatan untuk memperbanyak perbekalan kita dalam rangka kita menghadapi kehidupan setelah kematian kita di dunia ini. Itulah saudaraku yang bisa disampaikan. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.